sikap yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup. Siapapun kita manusia yang masih hidup di bumi ini, tidak ada satu di antara kita yang tidak mengalami pergumulan hidup. Pergumulan ini bisa kita alami dalam hubungan kita antara suami istri, antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak, antara kita satu dengan yang lain, dengan tetangga di mana kita tinggal. Jadi pergumulan hidup ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang mewarnai kehidupan kita sepanjang kita hidup di bumi ini. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita dalam Mazmur 138 mengenai beberapa hal yang kita akan perhatikan bagaimana kita bersikap dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata begini dari Daud, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku." Jadi yang pertama yang Tuhan inginkan agar kita menyikapi berbagai persoalan, permasalahan yang kita alami dalam hidup ini, tidak menyalahkan situasinya, tidak menyalahkan orang lain yang mungkin menyebabkan kita mengalami permasalahan itu, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai sikap yang benar dalam kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, Daud menyatakan dalam Mazmur ini, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku." Jadi sikap yang pertama yang kita harus lakukan dalam kita menghadapi berbagai pergumulan hidup ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita sedang alami. Tapi bersyukur itu bukan sekedar kita ungkapkan dengan kata-kata kita, tapi itu kita nyatakan dari kedalaman hati kita yang membuktikan bahwa kita itu mempercayai Tuhan di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami. Bahkan di dalam persoalan-persoalan yang kita alami, ketika kita bersyukur, kita yakin Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mungkin kita tidak sanggup oleh karena pergumulan itu begitu berat, tapi Tuhan menginginkan agar kita mempunyai sikap yang benar dalam menghadapi semua itu dengan berpegang pada janji Tuhan, di mana Tuhan yang berjanji Dia mampu menggenapi janjinya. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kita puji, yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang setia. Karena itu firman Tuhan berkata, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak pernah menyangkali kesetiaannya. Itulah Tuhan kita, yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang setia, sehingga kita semua ketika menghadapi pergumulan hidup ini, kita berpegang pada janjinya. Karena Dia yang berjanji, Dia mampu menggenapi janjinya berdasarkan kasih dan kesetiaannya. Haleluya. Hal yang berikutnya yang Tuhan inginkan agar dalam menghadapi pergumulan hidup ini, ayat yang ketiga mengatakan, "Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Jadi yang Tuhan mau, saudara, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, jangan sampai kita menjadikan orang lain menjadi tempat baik kita untuk kita curhat. Kalau kita menjadikan orang lain tempat kita untuk curhat, mungkin orang lain itu mendengar. Tapi hati-hati saudara-saudara, kalau kita sebagai seorang wanita misalnya punya pergumulan dengan suami, lalu kita sampaikan pergumulan kita kepada seorang pria yang juga mungkin sedang mengalami persoalan dengan istrinya. Saya beritahukan kepada kita, kita harus hati-hati, karena ketika kita curhat kepada orang yang tidak tepat, maka itu kesempatan untuk iblis bisa bekerja dan akan menjerumuskan kita jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap yang benar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini, mari kita menyatakan pergumulan itu kepada Tuhan dengan berseru kepada Tuhan. Dan kita yakin ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang menjawab kita. Amin. Sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan di sini, pada saat kita berseru kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup,
maka itu berarti kita sedang membuka diri kita dan membiarkan Dia dengan kekuatannya, dengan kekuasaan yang Dia miliki untuk menambahkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, kekuatan ilahi yang bersumber dari Dia, yang kepadanya kita berseru dan Dia berjanji Dia menjawab kita sekalian. Siapapun kita ini tidak terlepas dari persoalan hidup. Saya sendiri pun mengalami hal-hal yang seperti dalam kehidupan saya. Dan bisa jadi ketika kita menghadapi persoalan, kita bisa stres, kita bisa kecewa karena tidak ada jalan keluar ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi yang pasti melalui kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dengan jalan berseru kepada Tuhan, dengan suatu keyakinan bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, Dia sendiri yang berjanji, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, itu berarti kita membuka diri kita kepada kekuatan Tuhan, dan Dia menambahkan di dalam jiwa kita kekuatan yang memampukan kita untuk kita bisa berjalan di dalam setiap persoalan hidup, dan kita bisa memenangkan persoalan itu. Karena apa? Karena kita menerima kekuatan yang dari Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Itu yang Tuhan katakan, saudara-saudara. Ketika kita punya pergumulan-pergumulan hidup, jangan kita datang kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan kita. Siapapun manusia itu, entahkah dia punya jabatan di pemerintahan, entahkah dia juga hamba Tuhan mungkin yang Tuhan pakai dia untuk pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Kalau kita datang kepada manusia, manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa yang dapat menolong kita, membebaskan kita dari persoalan hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan jangan kita mengandalkan manusia dan menaruh harapan kita pada manusia. Jangan hati kita menjauh daripada Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan manusia, menaruh harapan pada manusia, menjauh hati kita dari Tuhan. Alkitab berkata orang yang seperti itu terkutuk. Dan orang yang terkutuk itu digambarkan seperti orang yang sedang menghadapi suatu keadaan di padang gurun, di mana di sana tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati karena kering kerontang, padang asin yang tiada berpenduduk. Disitulah keadaan yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam kutukan. Tapi firman Tuhan kemudian berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang seperti itulah firman Tuhan berkata, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan gambarkan kehidupan demikian bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daun tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kehidupan seperti itulah yang Tuhan gambarkan dalam firman-Nya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Karena orang yang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kekuatan dalam jiwanya, yang menambahkan semangat yang membara dalam dadanya untuk terus maju dalam Tuhan dan mengalami mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan semua raja di bumi ini akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka yang menyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Firman Tuhan mengatakan bahwa raja-raja yang memiliki kekuasaan, karena mereka mempercayai janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, mereka yang percaya pada janji Tuhan itu, walaupun mereka memiliki kekuasaan, memiliki jabatan sebagai raja-raja di dunia, mereka juga bersyukur. Sama seperti pemazmur Daud yang diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang raja. Dia merendahkan hatinya, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dilakukan oleh orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina.
ketika kita datang kepada Tuhan, menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak bisa melepaskan diri dari dosa, kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat orang seperti itu, walaupun Tuhan itu maha tinggi, tapi dia dekat dengan orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang sombong, saudaraku yang kasih, Alkitab mengatakan dari jauh Tuhan sudah mengenal orang itu. Tuhan tidak perlu dekat-dekat untuk mengenali seseorang dari jauh. Karena apa? Karena Tuhan itu maha mengetahui. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan sampai kita datang yang penuh kesombongan, penuh pemberontakan, dengan penuh keangkuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang memberontak. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati Tuhan menyatakan belas kasihannya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita ketika kita menghadapi permasalahan pergumulan alam hidup ini, jangan sombong. Tuhan mau supaya kita menyikapi semua persoalan dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada saat kita merendahkan hati, Tuhan dekat dan menyatakan pertolongannya kepada orang yang merendahkan hati. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang yang merendahkan hatinya. Saudara-saudara yang berikutnya, yang terakhir, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terlalu marah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saya percaya kita semua mengakui bahwa kita semua ini adalah perbuatan tangan Tuhan, ciptaan jarinya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menyadari bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan, dia menyadari bahwa dia itu adalah perbuatan tangan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Ketika dia dalam kesesakan, Tuhan tidak membiarkan dia untuk menghadapi kesesakan hidup yang sedang dia alami. Alkitab mengatakan Tuhan yang mempertahankan hidup orang-orang yang ada dalam kesesakan. Firman Tuhan berkata ketika musuh itu saudara bisa setan, bisa orang lain yang dipakai setan untuk memusuhi kita. Kita tidak bersalah, tapi mungkin karena ada sesuatu yang kita miliki yang mungkin melebihi yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain cemburu, lalu mereka menciptakan hal-hal yang merugikan kita, menciptakan fitnah dan sebagainya. Ada orang-orang yang seperti ini yang disebutkan dalam firman Tuhan, amarah musuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya ada dalam kesesakan, kita menghadapi amarah dari musuh-musuh kita. Tetapi percayalah, kalau kita mengakui pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, karena kita menyadari kita adalah perbuatan tangan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menolong kita. Sehingga segala musuh kita, Tuhan patahkan lengan mereka, patahkan gigi mereka. Alkitab mengatakan demikian. Karena itu mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kesesakan-kesesakan hidup yang kita alami, Dia Tuhanlah yang mempertahankan hidup kita, menghancurkan musuh kita, dan memberikan kepada kita keluputan, memberikan kepada kita keselamatan. Dia menyelesaikan segala sesuatu ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara mau Tuhan yang selesaikan atau saudara mau selesaikan sendiri? Tuhan yang mau menyelesaikan. Karena itu serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan. Dan ketika Tuhan yang menyelesaikan, saudaraku yang kasih, tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang yang bisa komplain apa yang Tuhan buat untuk membalas perbuatan jahat dari musuh itu yang dia lakukan terhadap kita. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang balas. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa kepada kita Tuhan beri kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gembala kita,
Tuhan itu adalah Tuhan kita yang kepadanya kita serahkan hidup kita dalam segala kesesakan kita. Percayalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menyelesaikannya. Dan kita akan menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kesesakan-kesesakan dalam hidup, dan kita mengalami pertolongan dari Tuhan, disitulah kita mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan. Bahwa Tuhan bagi kita bukan sekedar kita dengar orang lain yang menyaksikan pertolongan Tuhan, tapi kita sendiri telah mengalami Dia. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan menyelesaikan segala perkara, segala permasalahan dalam hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita dalam persoalan apapun. Biarkan Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam mengungkapkan kebenaran ini. Tapi biar Roh Kudus, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami sekalian. Apabila ada di antara kami umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, biar melalui kebenaran firman Tuhan kami mengambil suatu sikap yang benar untuk dapat menerapkan firman-Mu dan mengalami pertolongan seperti yang Tuhan ungkapkan kepada kami melalui firman-Mu. Apabila ada yang sakit, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Apabila ada yang lemah, kuatkan kembali ya Tuhan. Apabila ada yang mengalami kesesakan, pertolongan daripada Tuhan Engkau nyatakan atas umat-Mu ya Tuhan. Apabila umat-Mu berseru, biar Engkau jawab ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menyatakan kuasa-Mu, memberikan kekuatan pada jiwa kami, sehingga kami berkobar-kobar dalam mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami. Bapa, apabila ada umat-Mu ya Tuhan yang mengalami berbagai-bagai permasalahan di dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan ini, Engkau Tuhan yang dapat menyelesaikannya, karena Engkau Tuhan yang cakap, yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan hidup yang kami sedang alami dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami minta Tuhan lawat semuanya ya Tuhan. Di mana kami sungguh-sungguh mengalami pertolongan demi pertolongan seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Bahkan di dalam kesesakan-kesesakan hidup yang kami alami, ketika kami berserah kepada-Mu, Engkau sendiri yang turun tangan dan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kami alami, mengalami pertolongan Tuhan di dalam segala kesesakan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan meminta Tuhan untuk mengulurkan tangan-Mu, memegang tangan kami semua, memimpin menuntun kami, menjaga keluar masuk kami. Biarlah kami senantiasa terpelihara dalam kasih karunia anugerah. Bapa, ini kami semua umat-Mu, kami mohon genggam tangan kami, pimpin kami, jaga lindungi kami. Jauhkan kami semua dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, dalam bentuk apapun juga yang datang dari setan-setan, dari kuasa kegelapan. Tuhan halau, Tuhan singkirkan itu dari hidup kami dalam nama Yesus. Tuhan halau, singkirkan itu dari rumah tangga kami dalam nama Yesus. Tuhan halau, Tuhan singkirkan itu dari pekerjaan kami dalam nama Yesus. Tuhan halau, singkirkan itu dari pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan halau, singkirkan itu dari pergaulan kami dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sepenuhnya hidup kami, oh Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan, dan dalam pemerintahan Tuhan. Kerajaan-Mu datang dalam hidup kami, kehendak-Mu jadi ya Tuhan, sehingga apapun yang kami buat dalam hidup ini, biarlah itu menjadi respon ketaatan kami kepada kehendak Bapa yang Bapa perlakukan secara mutlak dalam hidup kami di bumi ini seperti di sorga. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami ya Tuhan, bersihkan kami sebersih-bersihnya dari segala kesalahan kami dengan darah Yesus Kristus, dan penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Urapi kami dengan pengurapan yang baru, kuasai dan kendalikan seluruh roh, jiwa, tubuh, seluruh anggota tubuh kami ini, firman dan Roh-Mu, supaya hidup kami ini bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup, yang tinggal dan yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya turunlah atas kami sekalian segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun kami sekalian mulai saat ini sampai dengan hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua berkat Tuhan kami terima jadi pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.